Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Afriko Zuhri, tentunya dalam tema yang sama, kali ini mengawal bagaimana janji politik dari para peserta pemilu. Dan kalau kita melihat dari kampanye yang sekarang, tidak hanya kita mengawal bagaimana janji-janji yang sudah diumbar, tetapi juga kita melihat bagaimana masa kampanye ini juga rawan dengan adanya money politik nih. Oke, kalau dari Pak Broto sendiri, apa sih himbauan untuk masyarakat gitu ya, agar kita bisa terhindar dari namanya money politik, karena ini menjadi suatu permasalahan yang katakanlah setiap pemilu ini mungkin masyarakat juga sudah tidak asing lagi dengan adanya money politik seperti ini. Gimana nih? Ya, harapan kami kepada masyarakat untuk jangan sampai mau dibeli suaranya. Ya. Jauhi money politik, karena dengan nerima paling berapa nilainya, tetapi 5 tahun ke depan kita tidak bisa berharap kepada mereka-mereka untuk dapat memperjuangkan aspirasi kita. Maka melalui berbagai kesempatan juga kami sampaikan kepada masyarakat bahwa jangan suara kita jangan mau dibeli dengan uang. Ya, mungkin dari Bobi juga melihat nih, mungkin dari teman-teman, apalagi tadi pemilih pemula yang katakanlah dari pendidikan politik yang juga masih kurang, apalagi mungkin diberikan asupan-asupan dari money politik dan lain sebagainya dengan janji-janji yang diberikan oleh para peserta. Ini seperti apa kalau dari Bobi melihatnya? Iya, memang pemilih pemula ini sebetulnya sedikit rawan dengan money politik itu. Maka dari itu tugas kita bersama sebetulnya, tugas kami juga kaum-kaum pemuda untuk kembali mengedukasi kepada teman-teman kami, masyarakat dan semuanya itu agar tidak terjebak lagi pada money politik. Karena itu tidak baik juga dan itu merusak sebetulnya. Merusak karena suara kita itu hal yang menentukan pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan. Dan sampai hanya dibayar hanya beberapa saja, kita sudah bisa mencoblos gitu kan. Itu juga tidak baik. Jangan sampai intinya suara kita dibeli untuk 5 tahun, karena sebetulnya tidak ada harganya untuk suara kita itu. Iya, benar. Ini menjadi harapan kita semua gitu ya. Jangan sampai kita menyalahgunakan dari suara yang memang kita miliki sekarang. Nah, mungkin kalau dari Bobi sendiri sebetulnya melihat dari permasalahan yang mungkin yang terjadi di masa pemilu tadi, money politik sendiri. Kalau Bobi melihat dari kacamata pemuda nih, sebetulnya permasalahan ini kenapa masih terus bisa terjadi gitu, atau kemungkinan bisa terjadi ini seperti apa, Bobi? Ya, mungkin lebih tepatnya itu sebetulnya turun-temurun. Jadi sudah menjadi hal kebiasaan gitu. Kalau tidak ada uang, maka tidak bisa mencoblos pasangan tersebut. Jadi dari paslon itu sendiri, mereka ketergantungan dengan money politik tersebut. Kalau seandainya ingin mencalonkan diri, maka harus siap dengan uang banyak gitu. Itu sebetulnya salah. Nah, kalau seandainya ingin mencalonkan diri, maka bawalah gagasan mereka untuk membangun suatu daerah tersebut atau memimpin negara ini. Jangan mengandalkan politik uang itu saja gitu kan. Karena memimpin suatu daerah itu tidaklah mudah. Ya. Jadi memang kita membutuhkan gagasan-gagasan itu tadi, balik lagi ke tujuan dan juga visi misi ke depan itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau melihat kan dari peserta pemilu sekarang tidak hanya diisi oleh mungkin kalangan yang katakanlah sudah lebih dewasa lah gitu ya, tapi juga banyak generasi muda yang sekarang juga ikut berpartisipasi dalam pemilu, khususnya menjadi peserta gitu ya Pak. Kalau dari Bobi melihat seperti apa nih teman-teman pemuda, khususnya kalangan-kalangan anak muda yang tadi ada yang masih kuliah, ada yang justru baru menyelesaikan kuliah, yang justru aktif juga untuk berpartisipasi nih jadi peserta pemilu. Iya, jadi peserta pemilu ya. Iya. Karena pemilu di tahun 2004 ini sebetulnya memang sedikit berbeda daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi yang melihat dari antusias teman-teman semuanya, dari segi debat mereka waktu di debat 1, debat 2, bahkan sampai debat 3 itu mereka sangat antusias. Jadi lihat perkembangan dari pemilu tahun ini, rasanya dari kami selaku kaum muda itu sudah mulai sedikit tersadar dengan
hak pilih kami selaku penentu dari harapan bangsa itu kan. Nah, jadi untuk apa ya, untuk kawan-kawan kami itu tentu sudah sangat, jadi mengikuti gitu ya, bagaimana dari sudah sangat mengikuti. Nah, kalau kita melihat kan Pak, mungkin dari Pak Waslu sendiri, dari penyelenggara sendiri kan banyak sekarang anak-anak muda yang justru ikut tergabung menjadi pesertanya gitu ya Pak. Bukan hanya jadi peserta kontestasi itu sendiri. Ini seperti apa melihat antusias dari generasi muda sekarang Pak? Ya, harapan kami dengan bermunculannya peserta-peserta pemilu. Ini anak-anak muda yang notabene banyak yang baru tamat kuliah. Iya. Saya berharap ini positif ya. Saya berharap positif kepada mereka-mereka ini untuk mencalonkan diri dengan gagasan-gagasan yang brilian, yang bagus ya, yang mudah diterima oleh masyarakat. Dan mudah-mudahan dari calon-calon muda ini akan memberikan contoh kepada teman-teman calon lain untuk bagaimana dalam kontestasi ini mereka dapat mempersiapkan diri untuk dapat mengadu gagasan, mengadu program, mengambil hati masyarakat dengan melalui itu. Ya, seperti disampaikan tadi kan memberikan warna baru, ada perubahan yang baru tentunya di 2024 dengan banyaknya peserta pemilu dari kalangan anak-anak muda ini ya. Betul. Nah, kalau tadi disampaikan juga oleh Bobi, jangan sampai hal ini hanya karena memiliki modal akhirnya ikut tergabung untuk menjadi peserta gitu ya. Jangan sampai generasi muda ini juga ikut-ikutan seperti itu, menjadi peserta dari kontestasi hanya karena memiliki modal tetapi gagasan juga kurang gitu ya. Nah, kalau dari Bobi mungkin ada rekan-rekan dari generasi muda yang juga ikut berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa ini seperti apa, Bobi? Rekan-rekan yang menjadi peserta kontestasi, mencalonkan diri. Ya, itu dari rekan-rekan kami juga mungkin ada beberapa yang naik gitu kan sebagai kontestasi 2024 ini nanti. Itu mereka sudah menyiapkan sedemikian rupa gagasan demi gagasan gitu kan. Dan mudah-mudahan teman-teman juga tidak terjebak pada money politik itu. Oke, baik. Kita akan break, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan pemirsa TVRI Bengkulu tentunya masih dalam pembahasan yang sama. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Berendo, kami segera kembali.